Buat kamu yang kebetulan nonton video lucu-lucuan keponakan saya yang kesel karena internet gadgetnya lemot, itu adalah bagian dari campaign SmartFriend yang nggak mau ketinggalan meng-grand launchingkan layanan 4G LTE Advance-nya. Dan setelah saya tes kesana kemari, jangkauan sinyal 4G-nya terbilang oke kok. Ketika dibawa muter-muter Bandung, bahkan di dalam Trans Studio Mall, restoran di Lembang, sampai rumah mertua sekalipun. Loh. Dan kecepatan overall-nya memuaskan kok. Walau tergantung posisi sih, kadang cepet banget, kadang cepet doang, tapi overall cepet lah. Untuk bisa mengakomodir LTE Advance-nya dengan baik, SmartFriend perlu menyediakan device-nya juga. Dan salah satu smartphone yang harganya paling mahal, SmartFriend Andromax R. Di dalam box yang kembali terlihat mewah, ada device-nya, lalu kartu SIM 4G LTE SmartFriend, baterai berkapasitas 2200 mAh aja, kitab-kitab, kartu garansi, dan beberapa keterangan layanan tambahan atau value added service, kemudian ada kabel data, kepala charger beroutput 1 ampere, dan terakhir, earphone bawaan yang bertipe earbuds standar aja dan dikasih busanya. Oke, ini dia semua ada yang di dalam box penjualannya. Oh ya, plus plastik anti gores yang udah terpasang di layar HP-nya ya. Oke. Secara estetika cukup enak dipandang sih dengan kesan simple elegannya. Satu-satunya yang mengganggu untuk dilihat adalah pemasangan plastik anti gores yang menyisakan gelembung-gelembung udara kecil di beberapa tepiannya. Pengennya sih plastik anti goresnya dilepas ya, tapi takut kegores layarnya. Secara kemudahan penggunaan, back cover plastiknya nggak kerasa plastik, malah lebih berasa seperti karet halus yang enak pas diusap-usap. Grip back covernya dapet, tapi sayangnya list emas yang walau cakep dilihat, namun terasa licin ketika digenggam, karena minus tekstur pada permukaannya. Bobotnya ringan, terlalu ringan malah. Untuk ukuran sebuah smartphone berlayar 5 inch yang biasanya lebih berat. Lampu latar nyala di ketiga tombol kapasitif di bawah layar, namun LED notifikasi harus absen sayangnya. Jadi desain Andromax R ini waktu dilihat di atas meja kelihatan cakep ya, dengan pemilihan warna hitam plus gold yang sukses memancarkan kemewahan. Bentuknya juga mengotak dan flat, juga menambah kesan maco dengan catatan plastik anti goresnya berani dilepas. Lepas jangan ya. Jangan deh, sayang. Kualitas layarnya sudah masuk kategori bagus. Semua yang terpampang terlihat cerah, cukup tajam, dan punya reproduksi warna yang cakep. Ditambah viewing angle yang oke dan responsivitas yang jempolan, menegaskan bahwa panel layarnya bukan panel layar murahan yang sering ditempel di low cost budget smartphone. Karena udah pakai teknologi IPS One Glass Solution, plus perlindungan anti gores Dragon Trail Glass. Ya elah, ngomong kayak dari tadi. Ngapain pakai yang beginian kalau gitu? Oke, intinya layar sudah memuaskan ya, nggak ada masalah. Mantap. Bisa dibilang UI-nya 90% lollipop murni. Minimal di tampilannya. Dengan sedikit aja fitur-fitur tambahan sebagai pemanis saja sih, kayak pilihan animasi scrolling layar, pilihan kerapatan ikon aplikasi, sampai beberapa penambahan fungsi buat ketiga tombol kapasitif di bawah layar. Penggunaan lollipop murni membuat UI-nya tampil cukup responsif saat kita ubak-ubak, walau tetap ada delay ketika membuka aplikasi bawaan. Ketika diajak multitasking dengan membuka beberapa aplikasi browser, sosmed, dan chatting secara bersamaan, durasi delay-nya semakin terasa lama, walau bisa jadi ajang buat kita agar lebih disayang Tuhan. Sebenarnya udah ada perbaikan buat mengatasi hal ini dengan beberapa update firmware yang saya terima terakhir 3 harian yang lalu lah. Dan terbukti kinerjanya dirasakan membaik dan temperatur bodi ketika gaming semakin terjaga. Namun saya kira masih banyak ruang perbaikan ke depannya untuk sampai kepada pengalaman bermultitasking yang nyaman. Buat performa gamingnya, Andromax R sudah bisa menjalankan game terberat sekalipun yang ada di Play Store. Tapi belum bisa dibilang nyaman mainin gamenya, karena lag masih sering kali mampir ketika main game kelas berat. Buat gaming menengah dan ringan sih nggak ada masalah ya.
Akan sangat membantu bila game yang kamu mainin kebetulan ada pilihan level grafik di settingannya. Diturunin dulu deh ke level medium atau low. Kembali saya tes main game Kritika selama 20 menitan dan tercatat suhu back cover berada di level 44-45 derajat Celcius. Terbilang normal sih, nggak ada masalah. Tapi sebelum ada update firmware kemarin, suhu yang tercatat lebih tinggi dari ini, sampai kisaran 49-50 derajat Celciusan. Jadi terlihat smartfren terus berusaha melakukan perbaikan sambil jalan ya, dan sangat saya apresiasi. Dukungan konektivitas SIM card-nya unik. Karena SIM 1 support hybrid 4G LTE dan CDMA, sedangkan untuk SIM 2 bisa diisi kartu GSM operator manapun yang lebih diperuntukkan buat telepon dan SMS. Balik lagi ke device-nya, yang juga saya suka adalah lengkapnya sensor-sensor yang ada di Andromax R ini. Sensor gyroscope dan magnetik yang jarang ada di HP sejutaan sudah komplit di sini. Sebagian file aplikasi pun nggak ada masalah dipindahkan ke memori microSD, hanya sayangnya USB on the go belum didukung. Charger bawaannya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 40 menit untuk mencharge HP ini dari 0 hingga full. Dan setelah full, daya tahan baterainya hanya bisa menemani aktivitas kita selama kurang lebih 11 jam saja. Dengan stream on time di 2 jam 13 menit untuk penggunaan sosmed, chatting, browsingnya obat gaptek yang terbilang cukup intens, sama gaming-gaming Kritika dikit lah. Jadi baterainya berasa kurang mantep ya. Jadi di sisi hardware, kemampuan akses internet cepat dan luasnya smartfren yang saya rasakan di Bandung adalah jualan utama Andromax R ini. Hanya hardware yang sebenarnya sudah terbilang oke di kelasnya, sementara ini masih dibatasi oleh manajemen RAM yang belum optimal dan baterai yang kalau buat saya sih kurang jos ya. Hasil jepretan kamera utamanya sudah tergolong bagus buat ukuran HP seharga 1,5 jutaan. Yang penting bisa diandalkan buat jepret-jepret di berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda, bahkan kondisi yang menantang sekalipun. Karena dua lampu flash di belakang dan mode HDR dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Tingkat ketajaman toleransi terhadap noise sampai reproduksi warna yang dihasilkan memang nggak wah sih, tapi yang penting kapanpun dan dimanapun ketika ada momen yang wajib didokumentasikan, kita bakal dengan pede mengeluarkan Andromax R ini dari saku celana karena tahu hasil tanggapannya nggak bakal jelek. Sudah sesuai lah dengan ekspektasi calon konsumennya yang rela merogoh 1,5 juta perak dari koceknya. Nah, buat kamera depannya, 5 megapiksel plus lampu flash di depan bakal melebihi ekspektasi calon konsumen yang barusan nyong sebutan di atas. Karena di level harganya, nggak banyak HP yang bisa diajak selfie dengan hasil sebaik Andromax R ini. Lampu flash di depannya punya intensitas dan penyebaran yang pas, jadi wajah kita bisa tetap tampil natural dan nggak kelihatan pucat. Hanya sayangnya belum didukung software kamera yang bisa memperunik foto-foto maupun selfie-selfiean kita. Dan penggunaan software kamera pihak ketiga cukup dianjurkan buat yang belum puas sama software kamera bawaan yang minimalisnya. Hasil perekaman video Full HD-nya pun nggak ada masalah. Cukup cepat dalam mencari fokus dan handal ketika berpindah-pindah dari merekam area yang gelap ke terang atau terang ke gelap. Plus, ada fitur slow motion-nya loh. Tapi resolusinya harus diturunin dulu, jangan Full HD. Jadi kamera belakangnya bagus, depannya bagus banget. Video bagus lagi. Tapi sekali lagi, buat ukuran HP seharga 1,5 jutaan. Don't worry kalau nggak punya earphone, karena earphone bawaan Andromax R ini nggak jelek kok. Cukup enak buat dengerin berbagai genre musik, walau belum sekelas earphone in-ear yang mahal ya. Busanya saya anjurkan buat dipasang. Selain biar nggak leer atau licin, gampang copot, busanya juga bisa buat suara yang tersembur jadi agak berat, alias nggak cempreng. Speaker bodinya biasa aja sih. Agak kering karakternya dan nggak terlalu keras di volume maksimal, tapi minimal nggak pecah dan nggak teredam suaranya pas disimpan terlentang di atas meja. Oke, jadi kesimpulannya, ini HP sebenarnya udah bagus ya, sangat bisa bersaing di pasar 1,5 jutaan. Karena perpaduan layar One Glass Solution plus proteksi Dragon Trail Glass, kamera depan udah 5 megapiksel plus flash, 4G LTE yang cepat dan punya jangkauan yang oke di Bandung, sampai sensor yang super lengkap.
Paduan semuanya akan sulit dilawan oleh pesaingnya di level harga yang sama. Ditambah lagi, desain, build quality, kamera utama, sampai musikalitasnya, walau nggak terlalu menonjol, tapi sangat bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hanya memang tiada gading yang tak retak, karena ada 2 titik kelemahan ROM XR ini, yang salah satunya masih bisa diperbaiki sih, kalau niat, yaitu manajemen RAM yang kurang lugas, padahal secara hardware sebenarnya sudah cukup mumpuni, dan baterai yang, ya kalau ditambahin dikit lagi aja, udah deh mantap. Itu aja sih. Oke guys, itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf buat salah-salah kata dan salah-salah lainnya. Keep saying no to gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.